Setelah ribuan kilometer perjalanan dari Bandung, akhirnya ini Journey tiba di sebuah lembah yang tenang. Tempat di mana langit menggantung rendah dan kabut menari di antara persawahan yang menawan. Inilah Sembalun, surga di kaki Rinjani, tempat setiap tikungan jalan terasa seperti pengantar menuju ketenangan. Desa ini bukan sekedar persinggahan para pendaki, tapi juga rumah bagi mereka yang mencari jeda. Dari Bukit Baudaya yang memeluk pagi dengan tenang, Bukit Selong yang memperlihatkan mosaik sawah yang rapi, Bergasingan yang menantang dengan lautan awannya yang menawan, hingga Anak Dara yang memanjakan mata dengan langit senjanya. Setiap langkah di sini bukan sekedar pendakian, tapi percakapan antara tubuh yang lelah dan jiwa yang ingin pulang. Sebelum menatap megahnya Rinjani, kami ingin belajar dulu tentang kesabaran dari bukit-bukit kecilnya. Karena terkadang keindahan tak selalu ada di puncak tertinggi, tapi di setiap nafas yang kita ambil untuk sampai ke sana. Selamat datang di Sembalun, tempat di mana perjalanan berubah menjadi perenungan dan alam berbicara dalam bahasa yang hanya bisa didengar oleh hati yang terang. Kami tiba di Sembalun tanpa ada persiapan penginapan sebelumnya. Untungnya, kami bertemu dengan Ak Boding yang saat itu sedang berada di Sembalun dalam rangka Explorate Nusa bersama Daulagiri. Nah, dari beliaulah akhirnya kami dapat penginapan murah meriah tapi tetap nyaman untuk ditempati selama 2 minggu ke depan. Suasana makin hangat ketika kami kedatangan 2 sahabat dari Bandung dan Kediri, yaitu Kang Zana dan Mbak Riris. Mereka rencananya akan mendaki Gunung Rinjani bersama Ak Boding 4 hari sebelum pendakian kami ke Gunung Rinjani. Pagi pertama di Sembalun terasa berbeda. Udara dingin tapi menenangkan. Hari ini kami memulai eksplorasi pertama menuju Bukit Baudaya. Halo sedulur, ketemu lagi bersama dengan kami di Ini Journey Channel. Selamat pagi dari Desa Sembalun, Lombok Timur. Dan saat ini kita dari homestay atau dari rumah kita tinggal di selama 2 minggu di Sembalun ini. Di pagi hari yang cerah ini, jam 8 ini, cukup cerah. Dan itu view Bukit Sempana, Anak Dara kelihatan semua ini, bagus banget, Bergasingan, keren. Dan sebelah kanan ini ada bukit apa tadi, Telaga atau apa? Di depan ada Amben juga, Amben atau Amben. Kita akan menuju ke base camp Baudaya, Bukit Baudaya, atau dulu sama dengan Bukit Bauritip. Jaraknya deket sih, cuman 2,2 km dari tempat tinggal kita. Yang ada di dekat PL ini tuh di jalan arah masuk ke savana daun-daun. Kita akan melakukan pendakian TikTok pertama perdana untuk manasin mesin kita ini. Udah lama gak naik gunung, jadi otot-otot ini biar lemes lagi sebelum nanti kita ke Rinjani terus mulai maraton ke Bali dan Jawa Timuran. Kita akan ke Rinjani dulu. Dan ini sekarang kita akan menuju ke Baudaya. Dulu kita pernah ke Bauritip, tapi karena sejak 7 Juni kalau nggak salah, 7 Juni kemarin Bauritip diganti dengan Baudaya untuk Seven Summit Sembalunnya. Nah, di sini ini kita lurus saja ini. Kalau arah ke Pusuk atau ke Mataram kita belok kanan kan. Nah, ini dia. Di sini nih. TikTok Challenge. Kita lurus masuk jalan seperti ini. Ya, ini kantor apa ini? Patokannya. Di Google Map ada kok, aman. Dan kalau kita merekamnya untuk kondisi dan penampakan jalannya seperti ini, sambil jalan-jalan bareng Ini Journey. Itu kalau ke Sempana itu belok kanan, Bukit Nanggi juga. Nah, kita yang belok ke kiri. Nah, itu Baudaya, ada tulisannya tuh, Baudaya. Ini sekaligus napak tilas. Waktu itu kita pernah kesini ke Bauritip. Ini ya, ke Baudaya, parkir ke Baudaya di sini nih. Kita ke belok ke kanan, Lur. Hati-hati ini. Patokannya ini.
Ya sama kayak Baur itu waktu itu kita kesini. Mungkin kalau Sabtu Minggu di sana. Kalau Senin, sekarang hari Senin masuk ke sini. Nah, waktu itu kita berhenti lama di sini, nanya sebelah kiri itu kan, itu base camp. Terus kemana? Nah, itu base campnya ke kiri sini. Kan kita waktu itu ke sana. Kita waktu itu ke sana, itu jalannya ke sana itu nanti. Itu juga masih jauh. Itu juga masih jauh. Sesampainya di base camp, suasananya sederhana tapi hangat. Warga lokal menyapa ramah, seolah kami bukan tamu, tapi teman lama yang baru pulang. Di sini kami menitipkan mobil, melakukan registrasi, lalu mulai melangkah perlahan. Menuju puncak Baudaya, jalurnya tidak terlalu ekstrim dan jaraknya pun relatif pendek. Bukit ini sangat cocok untuk pemanasan sekaligus aklimatisasi sebelum 1 minggu lagi kami menatap tantangan besar, Rinjani. Meski ketinggiannya tak seberapa, Baudaya tetap punya caranya sendiri untuk menguji. Baru setengah perjalanan, anak kami yang sudah lama tidak mendaki tiba-tiba merasa pusing dan mual. Reaksi tubuh yang wajar, tapi cukup membuat hati orang tua berdebar. Sempat terlintas rasa ingin berhenti, tapi di perjalanan seperti ini, kita tidak selalu butuh kekuatan besar. Kadang cukup semangat kecil yang datang dari genggaman tangan. Langkah demi langkah kami teruskan perlahan, sampai akhirnya kami berhasil sampai di puncak. Seketika semua lelah terbayar lunas. Pemandangan dari atas Bukit Baudaya benar-benar menenangkan. Hamparan sembalun terbentang luas dan Rinjani berdiri megah di kejauhan. Di momen ini saya sadar, pendakian keluarga tidak pernah soal seberapa tinggi puncak yang kita capai, tapi seberapa dalam rasa syukur yang kita bawa turun. Keesokan harinya kami melanjutkan eksplorasi ke Bukit Sejuta Umat di Sembalun, Bukit Pergasingan. Bukit yang namanya sudah begitu akrab di telinga para pendaki, tapi tetap saja menyimpan kejutan bagi siapapun yang menampakinya pertama kali. Halo, hari ini kita udah sampai di depan loket tiket Bukit Pergasingan, tuh di depan, dan ini kita parkir di camping ground 1000 meter. Ini dulu tempat kita tahun 2023 waktu ke Rinjani juga. Kita tinggal di sini 17 hari tuh, enak banget tempatnya. Kita ke tenda di sana, dan buat yang low budget juga sewa lahan ruang itu 50.000 sehari. Udah ada listrik sama air kamar mandi. Nah, ini tuh tepat banget di depan tempat registrasi Pegasingan. View-nya itu Bukit Anak Dara, Pegasingan, Rinjani juga kelihatan. Suasananya nyaman, pemiliknya juga ramah banget. Jadi enak banget nih di sini nih. Kita ngobrol-ngobrol kemarin juga sampai malam. Di pendakian kedua ini anak kami sudah jauh lebih siap. Tidak ada lagi drama seperti kemarin di Baudaya. Langkahnya lebih mantap, napasnya lebih teratur, dan kami pun bisa menikmati jalur dengan hati yang lebih tenang. Trek Pergasingan memang menanjak, tapi pemandangan di setiap pemberhentian selalu membuat kaki ingin berhenti lama. Sawah Sembalun terhampar seperti lukisan, kabut menari di antara lembah, dan Rinjani berdiri gagah di kejauhan, seolah sedang mengawasi dengan lembut. Di puncak Pergasingan kami duduk lama, membiarkan angin berbicara dan waktu berjalan pelan. Kadang, diam di tempat indah bersama orang yang kita sayangi terasa lebih berarti daripada mengejar banyak tempat tanpa arah. Hari berikutnya, kami lanjut ke Bukit Selong, bukit yang terkenal dengan pola sawahnya yang unik dan warna-warni. Selamat pagi lur. Saat ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan menuju ke Bukit Selong dan Bukit Anak Dara. Untuk jalurnya sendiri masih sejalan atau sejalur. Nah, ini kalau ke kiri arah ke Sembalun Lawang ke resort. Ini saya pertama kali kesini dan ini saya megang HP Google Map, dan ini kebetulan saya bawa motornya Mbak Riris yang dari Surabaya kemarin, jadi mereka datang naik motor. Nah, ini agak bingung juga saya sambil baca ini. Untung motornya Matic. Jadi Mbak Riris itu dari Kediri ke sininya naik motor dari Kediri ke Surabaya, terus dari Surabaya itu ada salah satu teman yang minjamin motor. Sedangkan Kang Zana itu dari Bandung naik kereta ketemu di Surabaya, terus naik kapal, terus lanjut
dari Lembar menuju Sembalun ini naik motor ini. Nah, mumpung lagi nyantai, saya pinjam motor sebentar untuk lihat rute sama kondisi jalannya. Sebenarnya hari ini sih, cuman hari ini mau ke Bukit Anak Dara. Cuman waktunya nggak cukup. Jadi hari ini saya pinjam motor sambil lihat, karena jaraknya sendiri nggak terlalu jauh sama penginapan kami menginap itu. Nah, ini kita sebentar lagi mau sampai sesuai dengan Google Map ini. Habis ini belok kiri dan sampai. Nah, itu dia untuk loket tiketnya, lor. Sedangkan nanti untuk ke Bukit Anak Dara masih lanjut terus ngikutin jalan ini sampai ketemu pertigaan, beberapa pertigaan, lalu ke area parkir. Kita sampai di gerbangnya dan kita mau beli tiket dulu. Berapaan bang tiketnya? 10.000 satu orang, sama parkirnya 5.000. Parkir motor atau mobil? Sama Sama. mobil. Bukit Selong ini jalurnya ringan, tapi panoramanya luar biasa. Dari atas ini, Sembalun terlihat damai dan rapi, seolah setiap petak sawah punya ritmenya sendiri. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan suara warga yang bekerja di kejauhan. Di sini, kami duduk sejenak, menikmati harmoni sederhana antara alam dan kehidupan. Tak jauh dari situ, kami lanjut ke Bukit Anak Dara. Perjalanan menuju base camp didominasi jalan makadam yang berkelok, melewati hutan bambu yang cukup lebat. Sesekali, sawah terbentang di depan mata, memberi warna hijau yang menenangkan di antara debu jalan. Nah, ini tadi kita lanjutan dari Bukit Selong ya, lor. Jadi jalurnya masih satu jalan ini, satu arah atau searah. Ini kita ikutin jalan ini sampai nanti bertemu dengan pertigaan. Ada 2 base camp Bukit Cinta gitu ya. Nah, nanti kita lihat di depan. Jalurnya cukup jelas, kalian tinggal pakai Go Map. Dan ini suasananya asik pisan, lor. Sebelahnya itu nggak kelihatan di kamera ini. Nah, itu di depan ada pertigaan ke Bukit Anak Dara via Batu atau Bukit Cinta ya, Batu Cinta ya. Ini jalurnya lebih pendek tapi nanjak pol jalur Batu Cinta ini, lor. Nah, sedangkan kita belok ke kiri untuk menuju ke base camp Bukit Anak Dara, jalur Tanjakan Cinta yang ikonik. Nah, pokoknya jalannya ikutin terus. Dan ini kita sebentar lagi sampai ke area parkir. Nanti dari area parkir kita jalan ke base camp. Dan hari ini cukup ramai yang parkir. Mantap. Ini dia area parkir Bukit Anak Dara. Kita mau trekkingnya siang-siang nih. Di sekitar jam berapa nih? Jam 2-an kayaknya. Dan di atas itu lumayan berkabut ya. Tuh Tanjakan Cintanya. Di puncaknya berkabut. Entah nih dapat sunset tidak ini nanti. Apakah keberuntungan ada di kita? Nanti kita lihat saja ya. Oke, kita siap-siap mau ke loket tiket. Sesampainya di area parkir, kami menitipkan kendaraan, lalu melanjutkan perjalanan menuju base camp untuk registrasi. Dari sinilah pendakian dimulai. Jalur Bukit Anak Dara jauh lebih menantang dibanding bukit-bukit sebelumnya. Tapi di setiap tanjakan ada semangat yang pelan-pelan tumbuh, terutama ketika melewati Tanjakan Cinta yang begitu ikonik. Jalur ini tidak hanya menguji fisik, tapi juga mengingatkan kami bahwa setiap keindahan memang butuh perjuangan. Dan ketika akhirnya tiba di puncak, semua rasa lelah terbayar tuntas. Pemandangan 360 derajat Sembalun terbentang di depan mata. Lautan awan bergerak pelan di bawah kaki, sementara matahari senja memantulkan cahaya keemasan di punggung Rinjani. Bukit Anak Dara benar-benar menjadi penutup yang sempurna sebelum pendakian besar beberapa hari lagi. Seolah alam sedang berkata, nikmati dulu yang lembut sebelum kamu menantang yang megah. Setelah 1 minggu berada di Sembalun dan sudah cukup aklimatisasi serta pemanasan, hari persiapan pendakian Rinjani pun tiba. Bersama seorang teman dan 2 porter, kami mendaki Gunung Rinjani via Sembalun lintas Torean selama 4 hari 3 malam.
Sebuah pengalaman dan perjalanan yang sangat berkesan karena untuk pertama kalinya anak kami berhasil mendaki sampai puncak Rinjani dengan aman dan lancar. Ya, meski dengan sedikit drama yang masih terbilang wajar. Kata-kata hari ini latar serius. Ih, sumpah nyebelin banget ini. Gak ngantuk sih, cuman nyebelin, kasebelin bisa. Untuk pendakian detail pendakian Gunung Rinjani ini, kalian bisa mampir di channel Ini Gunung. Link nanti saya tulis di deskripsi ya. Ini dia Segara Anak. Itu ada Gunung Barujari. Dan ini adalah kaldera Gunung Samalas, bukan Gunung Rinjani ya. Jadi dulu Gunung Samalas itu anggap aja sini, set, gede banget. Dan ini salah satunya puncak Rinjani ini. Sedangkan kalau Kawah Rinjani ada di sebelah sana tuh. Kawah Rinjani ada di sebelah sini. Dengan view Sembalun itu ada Bukit Anak Dara, Pegasingan, Sempana. Nah, ini kawahnya. Ini dia kawahnya. 2 minggu berlalu, kami harus meninggalkan Sembalun untuk menuju destinasi selanjutnya, yaitu Pulau Bali. Kira-kira bagaimana keseruan perjalanannya? Kita lanjut di video berikutnya.